Sama yang maaf ya, yang goyang itik 10 bulan. 10 bulan. Sama yang hijab kemarin 8 bulan. 8 bulan. Ini 1 tahun. Itu anniversary itu kayak nggak nyangka ini anniversary gitu loh. Kalau andai kata misalkan sama Mami Kalina pun sudah selesai, jangan cepat untuk punya seseorang lagi sebelum Dedi bener-bener yakin banget kalau ini buat kita untuk yang terakhir. Di setiap kisah orang yang kelam pasti akan indah pada waktunya. Dan saya berharap dia adalah seseorang yang akan indah pada waktu saya nanti. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan orang yang paling dicari di Republik ini hari ini, terutama oleh cewek-cewek dan mama. Oh, kirain KUA. Kamu tuh lagi dicari. Kirain dicari. Enggak, kamu dari mana ini? Keburu-buru nggak? Ya maklum, namanya juga orang mentransisikan, menyesuaikan kesendirian. Kan namanya udah duda lagi, single lagi, menyiapkan apa-apa serba sendiri. Kayaknya kamu cita-citanya duda terus. Enggak dong, Mas. Iya, kenapa? Ya itu seneng kan banget gitu. Enggak lah. Orang mana ada kalau misalkan dia nikah, telah ku terima nikahnya si ini dengan mas kawin terbukti bayar tunai. Sah. Baru dia berdoa, ya Tuhan, sebentarkanlah ya rumah tangga. Aku kan nggak mungkin doanya begitu. Ya. Emang kamu maunya lama? Ya lama. Cuman dalam prakteknya mau cepetan. Prakteknya cepetan. Doanya lama. Doanya lama. Prakteknya. Emang prakteknya capek campur lucu begini. Benar, aku percaya orang berdoa, ya Allah. Iya, doanya kan. Iya, doanya biar makbul. Makbul. Cuman prakteknya ini cepat. Ya biasanya kan gini, semakin husu engkau berdoa, semakin tinggi dan benar-benar dalam engkau berdoa, maka iblis pun akan semakin banyak dan dalam untuk menggoda kamu. Tapi Vicky emang merasa kayak begini, masa aku dengar ceritanya ya. Ini bukan ngomong yang aku dengar semua orang pada ngomong. Laki-laki enak ya jadi Vicky ya. Enak, banyak yang suka. Teman-teman gue banyak yang suka. Oh itu aliran-aliran yang militan itu, garis keras memang ada, fans-fans garis keras begitu memang ada. Tolong kembalikan gladiator yang bebas, ada. Oh gitu. Tapi itu ya memang ya andai kata hidup ini diulang, Mas. Ya. Aku pasti pengen cukup dengan satu pasangan. Ternyata hidup dengan beberapa pasangan. Hidup dengan beberapa pasangan itu melelahkan mental, pikiran. Bukan melelahkan atau malah tambah banyak belajar. Ya belajar udah pasti, namanya kita proses hidup kan proses belajar. Tapi di saat kita memang ya ada suatu harapan yang tidak sejalan, itu pasti tuh. Itu udah pasti kan, setiap orang kenapa dipertemukan? Karena berbeda. Betul. Disuruh berdua berjalanan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Betul, makanya. Pasti ada ribut. Tapi tapi Tuhan membenci untuk bercerai. Benar. Ini makanya Christopher Columbus sebelum dia menemukan benua Amerika, iya kan dia orang Amerika. Sebelum dia menemukan benua Amerika, dia pernah menemukan Pemda Pasuruan kan. Jadi dia bilang bahwa seseorang itu pernah makan di Lumiere, dia juga sama. Si Christopher. Oh iya, pernah makan di Jember pecel. Christopher Columbus. Iya benar, serius ini. Jadi memang pernikahan itu adalah menggabungkan 2 otak menjadi satu dalam pikiran. 4 mata kita itu menjadi satu dalam tatapan. Gak bisa, itu salah. Hah? Menurut aku ya. Salahnya di mana, Mas? Tetap dia sendiri kerja di kantor, dia di rumah. Di mana mau disatuin? Ya, tapi kan secara pikiran. Enggak ada juga pikiran di rumah lagi masak, yang di sini lagi mikirin kerjaan. Komitmen pernikahannya kan tetap terjalin. Komitmen tetap berkomitmen. Mas Anang misalkan lagi ada kegiatan. Aku di Surabaya, Asanti di Amerika. Komitmenku tetap sebagai komitmen saya suaminya Asanti. Nah ini kan beda. Kalau long distance-nya Mas Anang sama Mas Asanti kan aman. Nah kalau saya sama mantan istri kadang-kadang. Kalau istri saya kalau lagi. Istri kamu yang mana ini? Mantanmu yang mana? Mantanmu ini 27. Terus yang mana? Jangan banyak-banyakin. Oh jangan dengernya begitu kok. Banyak orang dengernya tuh lo begitu. Iya kalau Mas Anang sama Mbak Santi kan. Kalau misalkan berjauhan itu bener-bener berkomitmen. Nah kalau aku kadang-kadang kalau sama istri. Istri itu kalau saat berjauhan dia khawatir. Takut akan kehilangan.
Semua pasangan pasti takut kehilangan. Tapi dia tuh kalau aku jauh dia malah takut ketahuan. Nah ini yang beda gitu loh. Persepsi antara ketahuan dan kehilangan gitu loh. Kalau si ceweknya, ya ampun jagalah suami saya karena aku takut kehilangan dia. Nah si cowoknya Tapi kalau kamu doanya gimana? Semoga jangan ketahuan. Ya maksudnya ketahuan untuk apa? Ketahuan untuk suatu hal yang nanti misalkan aku berdoa untuk dia. Sebentar, ini doanya tadi menarik. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak ketahuan. Iya. Doanya kamu begitu? Iya. Boleh nih. Ini pasti Dodi. Mana lagi yang suka ini? Hani, ini suka nih. Tapi doa kayak begitu. Yang ada ya takut ketahuan. Kalau aku mendoakan dia dari kejauhan. Ada kalimat belakangannya. Karena pria yang hebat itu bukan dia yang memberikan dengan segala dunia dan isinya, tapi dia yang mendoakan untuk orang lain sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ilmunya tinggi. Akhlaknya aja yang lagi penyesuaian ya. Maksudnya lagi penyesuaian kan namanya juga orang ada gagalnya, Mas. Ya gak apa-apa, Fik. Enggak, kemarin tuh kan sedemikian. Iya, tapi bertahan loh, Mas. Menarik loh. Aku prestasi loh. Akhirnya aku bisa merasakan anniversary. Di balik ketemu. Oh, itu Mas, lagi. Aku kayaknya nikah, Mas. Iya. Aku akan serius, Bismillah Mas. nih. Aku langsung sama Bunda. Bun doain Vicky, Bun. Ya, insyaallah. Doa apa nih Mas waktu itu? Doanya langgeng, punya anak, punya cucu kayak gue, ntar lagi punya cucu. Udah dikasih waktu itu kalimanya, cuma keguguran di 3 bulan. Oh iya? Keguguran di 3 bulan. Makanya kalau lagi hamil sedikit jangan gembar-gembor juga sih untuk sponsor ini, sponsor ini. Sampai tuh ngeselinnya Mas ya. Saya sedih banget, lagi sedih nih demi Allah ya. Baru 2 hari ini istri saya kehilangan bayinya. Mas Piki, kapan nih kita mulai pemotretan istrinya? Bu, bayinya udah nggak ada, udah meninggal kata dia. Ya Allah, pada nggak tahu. Nah itu sih kadang-kadang kalau memang lagi hamil muda disimpan dulu deh, kita jangan sampai ini dulu gitu loh. Ya pelajaran sih. Jadi banyak belajar nih ya dari ke-27 ini yang satu apa. Ini kayak Raffi Ahmad kedua juga ini. Ini gara-gara Raffi Ahmad saya disuratin sama KUA ini. Bukan. Raffi SMR. Raffi juga lagi bercanda ya, kan. Tapi kan Raffi kan satu guru satu ilmu. Iya. Cuma kan dia enak. Ilmunya ilmu ngilang mulu gitu loh. Kalau kirain kita ilmunya tawan mulu, beda gitu loh. Minumnya Vicky, Enggak kalau kita sih. Aman. Ilmunya pas Senin Kemis. Iya, alhamdulillah. Minum dulu Mas, santai dulu Mas sampai batuk begitu. Ketemu Vicky parah gua. Sebagai laki-laki itu ya ada bangganya gitu ngelihat. Apa yang dibanggain sih Mas dari kegagalan seorang saya seperti saya ini? Hidup adalah percobaan. Berarti banyak kegagalan karena hidup cobaan. Lama-lama juga malaikat bosan nyata cobaan mulu Mas. Lah iya Mas, saya juga kadang mengukur diri ya. Saya tuh kalau ngeliat Mas Anang, ini jujur nih, barometer untuk seorang laki-laki menjadi seorang family man, menjadi suami yang romantis, yang penyayang. Gitu kadang-kadang ekspektasi yang tidak kesampai. Kita ini kan jalannya masih dibelok-belokin. Padahal tujuan kita juga pengen lah pasti menjadi kan, kepala keluarga. Tujuannya. Tapi karena belok-beloknya lama kan enak. Iya, cuma kadang-kadang kan kita udah mau serius, ada cewek ngirimin macan, ada aja itu di DM. Jadi kita ke distract mulu gitu. Jadi lagi serius apa? Kita udah aku dapat 1 gak apa-apa. Aku bilang aku sekarang tolong. Aku berjanji sama diri aku, udah sama Kalina, ini adalah istri aku yang terakhir. Habis kisah cinta seorang Piki Prasetyo. Labuannya ada di seorang Kalina Utara. Lagi berjalan ada aja dikirimin foto pakai baju suster. Iya udah bagus gitu-gitu doang. Tapi dikirimin kalau pakai maaf ya Mas. Macan kan kadang-kadang kita jadi kaget gitu loh. Kepikiran karena kan kita pengen jadi Tarzan gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita kepikiran. Gitu. Kan kita nggak paham. Ya kita apa adanya aja bicara. Kita cepat tahu ini yang salah bisa menjadi orang yang tidak meniru kesalahannya gitu loh. Tapi itu menarik gitu. Makanya aku bilang tolong kamu semuanya jangan ganggu aku. Sampai aku tulis di story aku biar dilihat sama Kalina. Iya, tolong kamu semuanya jangan ganggu aku. Tolong karena aku mau setia sama istri aku. Kecuali kalau aku udah tidak sanggup baru aku akan hubungin kamu gitu. Kalau nggak sanggup gitu. Tapi kan nyatanya. Tapi kemarin sanggup kan? 1 tahun Mas.
Seorang Vicky Prasetyo 1 tahun ini tercatat di UNESCO loh. Betul. Ini beda loh. Kapan pernah saya merasakan ini Perseri? Makanya aku kemarin mau ngubungin apa yang Indonesia apa Dot namanya Dot? Muri. Ini terlama dalam perjalanan cinta seorang Vicky Prasetyo. Lama ini loh. 1 tahun jarang loh ini di balik kisah ini. Ngeri kan? Banget ini. Makanya sampai di Presiden Ghana mau mengapresiasi ini. Ini beda loh. Sudah sama yang maaf ya, yang goyang itik 10 bulan. Sama yang hijab kemarin 8 bulan. Ini 1 tahun. Saya sampai sedih tuh anniversary itu kayak nggak nyangka ini anniversary gitu loh. Tapi nggak nyangka cuma dikasih bonus 2 minggu. Habis itunya hilang. Jadi 1 tahun 2 minggu langsung pisah. Ya Allah. Tapi rekor ya. Ya rekor ya. Merasakan anniversary. Berarti sekarang tinggal menunggu perempuan yang rekor bisa 1,5 tahun. Ya maksudnya jangan dibatasi juga. Jangan setengah 1. Cari pengumuman. Saya menunggu yang bisa melebihin Karina. Enggak gitu ya. 1,5 tahun orang yang ada ini mencari istri apa KPR. Jatuhnya begitu. Yang ada cewek ngeliatnya bukan dari hati mas. Udah kayak kreditan. Ada masanya. Aku gak gini Vic. Aku tuh ngeliat kamu tuh ya senang. Ya kadang-kadang ya gondok, tapi banyak senangnya aku ngeliat kamu ini. Ya aku sih saat di depan TV, ya aku sih berperan sebagai industri ya, maksud aku ya, terlepas apapun gitu. Yang penting menghibur, pengen menghibur. Tapi aku gitu. Lihat ya, Vic. Ini aku lihat nih ya, di balik wanita yang pernah kamu cintai dan gagal dengan kamu. Iya. Sukses loh, Vic. Siapanya? Coba semua wanita sekarang yang goyang itik, iya, punya anak, hidup tenang, sukses. Iya benar. Yang jilbab juga sukses. Kata siapa mas? Loh, aku lihat kayaknya tenang adem-adem gitu. Sering WA nih, gue tahu. Kan di TV. Oh ya namanya juga kan siapa tuh diundang ke podcast gitu. TV, di TV. Kan, ya alhamdulillah sukses. Artinya kan setiap perempuan yang gagal dengan Vicky akan menuai kesuksesan. Berarti kita tumbal dari kesuksesan orang dong. Lah kalau cuma dia sama Vicky dulu aja deh, nanti setelah sama Vicky sukses. Enggak sih, tapi kan juga akunya juga pengen juga rumah tangga yang langgeng mas. Udah terlalu penak dunia ini dengan semacam bentuk godaannya. Terus Vicky kalau ketemu anak yang perempuan umur berapa udah? 17, mau 17 tahun. Paling besar? 17 years. Oh ya gue. Pernah nanya? Pernah sih. Terus, Papa ini yang mana sih? Udah. Nah terus? Dia sih kayak, aku sih jujur aja ya. Aku sih bangga punya anak kayak Dedi Vicky kata dia. Cuma kalau memang berkenan dan bisa, kalau andai kata misalkan sama Mami Kalina pun sudah selesai, jangan cepat untuk punya seseorang lagi sebelum Dedi bener-bener yakin banget kalau ini buat kita untuk yang terakhir. Karena Dedi kan gak hidup sendiri, Dedi punya anak-anak yang hidup di lingkungan sekolah dan semuanya. Gitu. Makanya kan anak saya dewasa banget. Iya, maksudnya jadi kayak harus belajar. Kalau terlepas lah aku nggak tahu yang salah itu Mami apa Dedi kata dia. Tapi kalau misalkan Dedi nih tiba-tiba ada hilap memainkan perasaan orang, inget ya anaknya Dedi itu wanita. Kalau nanti aku nangis karena dimainin sama laki-laki, kan Dedi juga nggak terima gitu. Selama ini Vicky tidak pernah merasa, aku nggak pernah lihat Vicky memainkan perempuan. Ya cuma kan kalau persepsi kan opini nggak bisa kita bendung mas. Opini kan ya opini, yang penting kan Vicky. Vicky kan nggak pernah main-main kan? Aku? Enggak, kalau main-main ngapain aku hijab kabul. Itu dia. Pernikahan itu bukan suatu yang main-main. Itu jawaban pertanggungjawaban laki-laki seorang Vicky. Semuanya dinikahin dengan baik. Yang dinikahin. Iya. Yang gak dinikahin? Ya di apartemen. Enggak bercanda. Ini tuh jadi clickbait nih ya. Ini bercanda ya Mas Anang ya. Maksudnya kayak aku bercanda sama yang lain gitu loh ya. Ntar ini diambil nih. Yang diambil enggak dari awalnya nih yang bagus nih. Cuma ujungnya doang di segini doang nih. Tolong ya. Jangan dipotong-potong ya. Apalagi berita-berita online nih. Tau-tau langsung nongol aja begituan ya. Ya enggak. Tapi Mas Anang udah jago menjadi playmaker sekarang tuh gila. Jadi dia cuma tinggal ngumpan gitu loh ya. Orang yang dikasih makan. Cuma kalau kasih makannya keseret kan dia begini. Bener Vicky. Vicky sebagai laki-laki udah melakukan tanggung jawabnya. Udah. Menikahin berarti bertanggung jawab dunia akhirat. Bener. Dalam perjalanan perahu biasanya ya kayak naik sepeda motor lah. Ya. Kadang kena
kena lubang dikit bocor, Betul. kena lubang gini ini. Iya. Gitu kan. Ya karena biar bagaimanapun kalau aku sih gentle ya sama keputusan ini. Itu dia. Namanya berumah tangga. Yep. Ibaratkan ini adalah perahu yang mengarungi samudra. Dan seorang imam adalah nakodanya. Betul. Kalau ada suatu hal yang mungkin salah dalam tujuan, jangan salahkan penumpang. Nakoda yang megang kendali itu. Dan saya adalah orang yang bertanggung jawab di balik perceraian rumah tangga saya. Ini mahalnya seorang Vicky. Ini hebatnya Vicky. Ya karena gak ada yang hebat lain. Udah selain pengakuan. Selain pengakuan ya. Gak disiram air doang kan. Enggak, tapi daripada ngaku. Ya maksud aku sih nggak daripada aku bersibuk untuk saling menunjuk kesalahan dan ini udahlah ini mah laki-laki aja yang salah. Udahlah, gua nggak bisa lanjut deh, sorry. Diterusin nanti kacau. Iya. Ya udahlah ya. Gitu. Baik kan? Kemarin masih baik kan? Ya baik. Kemarin aku ketemu terakhir kamu masih ketemu kan? Ya sama ibunya juga masih baik. Ketemu. Itu aku dengar ya kamu sekarang dekat sama bekas mertua lah ya. Ya kalau perempuan namanya kecewa ya wajar, cuma aku anggaplah udah itu mah perempuan namanya juga gitu, malumin aja gitu. Tapi aku tetap masih berusaha untuk berkomunikasi yang baik aja. Good. Gitu loh. Itu hebatnya aku. Vicky. Kita kan aku industri. Bilang Vicky hebatnya di situ. Apa mas? Ya itu tadi semua dilakukan dengan selesai dengan baik. Selesai buruk perpisahan mah. Tapi kan nggak menimbulkan apa-apa lagi, nggak bunuh-bunuhan, nggak ada. Makanya udahlah, yang kemarin tuh udah kejadian yang hijab itu yang rame banget itu udah cukup banget ya buat pelajaran. Ya yang waktu dulu, yang itu yang nendang-nendang pintu kayak Jet Li manggil Pak RT, itu kan rame lah ceritanya dulu udah rame lah. Maksudnya aku nggak mau lagi perpisahan yang sekarang ini jadi gaduh gitu loh. Aku mau redam. Cuma kan kadang-kadang ya kita kan syuting ya maaf dari stasiun ini ke sini. Kalau setiap keluar gerbang udah dicegat aja. Sih masalahnya. Ya rezeki aja mas. Kamu ini hebat, kamu ini. Alhamdulillah. Masa Indonesia ngelihat kamu tuh senang, Vic. Ya mungkin ditawain doang. Mungkin buat ditawakan. Tapi itu kan menimbulkan kesenangan orang. Bener kan? Iya, pengen hiburan aja lah gitu. Jadi yang disantunin banyak dong. Selain Kalina, ya ada. Ada beberapa kan. Semua ya maksudnya kayak anak-anak. Iya kan ya? Ya kan anak-anak kan. Ya ada yang anak-anak kan maksudnya kan. Iya. Ada yang anak-anak kan maksudnya gitu juga. Iya anak-anak. Ya. Enggak ini kayak ini ya. Jurusnya kepada yang disantunin nih. Ya dulu kan. Hamba saya gitu. Jadinya yang seolah-olah yang ada di mana gitu loh. Tapi sorry. Perjalanan Vicky yang menurut Vicky sampai Vicky tuh gila gue jatuh cinta sama perempuan ini. Ada gak? Ada sih. Yang sampai hari ini tuh gue boleh dengan 27 perempuan, tapi yang satu ini gue gak bisa nih, satu selalu muncul. Ada sih. Ada. Dia selalu. Ada di sini orangnya. Ya enggak dong. Lo gak maksudnya ada di Indonesia kan? Ya. Ada di Jakarta tuh. Ya ada tapi gak di studio ini. Lo bukan, maksudnya kan kita bisa ketemu. Baru ketemu sama Mbak Roti yang di bawah. Enggak ada. Orang Enggak gue kenalin tuh. Enggak. Lo enggak apa-apa. Ada lah. Ada satu biasanya yang aku dengar ya, setiap ya kan aku kita ketemu lah. Pasti kamu menemukan tambatan hati itu benar. Ini gila, gue jatuh cinta hati dengan orang ini. Tapi kita tuh sadarnya setelah kita pisah. Oh gitu. Setelah kita pisah sama dia, kalau dulu aku nggak buat kesalahan, mungkin aku orang yang bahagia hidup dengan apa yang aku harapkan. Dengan perempuan. Dengan wanita itu. Dia begitu banyak menunjukkan pengorbanan yang luar biasa, cinta dan pengabdiannya sudah tidak diragukan. Kesabarannya luar biasa. Kesalahan-kesalahan bukan 1, 2, bahkan beribu-ribu kesalahan yang dia maafkan tanpa harus berbicara. Wow. Tapi wanita, ada perempuan kayak gitu? Ada. Di samping seorang Vicky pernah? Ada. Dan saya masih menghormati dia. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Saya sih berharap ya kita nggak tahu ya jodoh itu seperti apa. Iya. Mahal ya. Kamu tetap punya pemikiran bahwa tetap jodoh itu Tuhan. Manusia dibatasin cuman lu berikhtiar, berupaya. Tapi lu bukannya menentukan. Bukan. Makanya gunanya kita itu sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan pikiran. Betul. Harus berbuat. Jangan ibarat mobil kalau udah direm dan diparking tidak akan bisa melakukan banyak hal. Tapi kita harus berbuat terus, kita kejar mimpi dan harapan kita. Kita nggak tahu nanti suatu saat akan hadiahnya apa. Daripada kita hanya menghabiskan waktu berdiam di rumah di balik ketermenungan. Jadi saya harus kejar itu terus. Makanya perempuan ini siapa bisa sampai kayak begitu? Mas Anang pasti kenal. Aku kenal. Yes. Ini harus dicari. Kenapa?
menaklukkan seorang hati gladiator. Gladiator. Jadi bukan playboy lagi, ini gladiator nih ya. Gladiator cinta. Gladiator cinta Vicky Prasetyo. Ini istilah baru yang mengerikan. Tapi bagus. Ada. Dan dia masih ada hidup di tengah-tengah kita. Tapi saya akan berusaha untuk menghormati dia. Tapi kalau suatu saat doa saya dijabah sama Tuhan. Dia itu sampai hari ini sendiri? Atau sudah dengan orang lain? Ini kalau saya jawab pasti ketahuan orang ya Mas. Makanya saya nggak jawab. Adalah pokoknya lah. Kalau saya jawab ketahuan orangnya. Saya hanya ingin bagaimana ada perempuan bisa betul-betul menaklukkan seorang gladiator. The Vicky, the gladiator ini. Ya karena penyesalan itu kan selalu datang belakangan. Selalu. Tidak pernah di depan. Di depan nggak ada orang yang kenapa-napa. Pendaftaran kalau di depan beda. Jadi kita itu, iya dong kalau kita ini penyesalan. Ini bisa besok pagi gelar. Jadi dia itu biar bagaimanapun dari prosesnya, cara memaintain dalam hubungannya, cara mengabdinya itu bener-bener wanita. Kan gini, kalau kita belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, anggaplah waktu Mas Anang SMA, pasti sering dan melihat rapot bahasa Indonesia, geografi, PPKN dan pelajaran-pelajaran apa. Betul. Nah, ini nilainya berapa? Sekian. Begitupun sama mantan kita tuh punya hitungan. Betul. Nilai kesabarannya 9, nilai pengabdiannya sekian, nyamannya, tidak ribetnya berapa, cantiknya berapa. Itu ada nilainya semua, baik sifat ataupun fisik. Betul. Nah, begitu saya rapot semuanya di dalam katalog cinta saya. Oke. Ini juara umumnya dia. Juara umumnya. Cuma pakai untuk jilbab. Kalau saya jawab. Aku kan nanya. Saya nanya. Iya. Pakai jilbab. Enggak. Oh enggak. Oh. Wah, luar biasa perempuan nih Pak. Udah, cluenya habis ya. Luar biasa nih cluenya ada lagi nih bakalan udah ini akan bisa kamu dengan perempuan ini kan bisa ditanyakan berbagai pihak untuk hebatnya dia memiliki hati, memiliki perasaan. Jadi dia itu benar-benar yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, betul kan? Betul. Di dunia berarti pengabdian, pelayanan. Betul, luar biasa. Oh, ini udah ngeri kan mesti pelayanannya. Kayak Diki dibilang Vicky, the gladiator. Ini pelayanan kan gak terima sekali semalam bukan kan? Bukan. Ini udah luar biasa Bang. Makanya. Dia ya selain ya fisiknya ya. Betul. Luar biasa lah. Makanya. Bodinya aja udah kayak lobster Ciawi. Ini benar-benar menggoda gitu. Terus juga dia punya ketahanan hati yang luar biasa. Saya pernah Mas, secara nggak sengaja ketahuan sama yang lain, konflik saya sama dia. Biasanya kalau cewek, anggaplah misalkan Mas Anang kalau ketahuan nama cewek apapun misalkan, Mbak Santi datang, pasti marah-marah nggak Mbak Santinya? Wah, Bunda pasti ngamuk-ngamuk, marah-marah dong, sedikit kecewa dong. Nah dia waktu pernah nih sejarahnya, mungkin kalau dia nonton dia pasti ingat kejadian kayak begitu. Dia nggak ngomong, dia diem. Padahal saya sama si cewek yang satu ini digetok sapu kepala saya. Jujur itu pernah kejadian bertiga, ketemu semua. Satu aku, dua. Aku sampai udah bingung gitu loh kondisinya. Yang satu marah-marah. Yang satu bung. Nah, yang satu yang marah-marah. Mas Anang juga kenal. Kalau saya ceritain, pasti kenal. Yang ngamuk-ngamuk ini yang marah-marah. Dang. Nah, ini nggak marah-marah, dia diem. Terus sampai aku pikir, ya kayaknya dia diem, dia udah menunjukkan kecewaan yang luar biasa. Saya akhirnya setelah udah bermasalah, saya datengin dia lagi tuh dalam break berapa jam. Pasti ya udah saya mau pisah, mau ini pasti mau begitu. Baik-baik. Ternyata aku tahu tanpa kamu bilang kamu bersalah. Tapi aku nggak minta kau untuk minta maaf. Tapi yang penting evaluasi dirimu untuk Tuhan, karena yang ciptain kamu Tuhan. Itu kata-kata dia. Wow. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku, karena aku juga pasti punya hilap dan kekurangan sebagai manusia. Jadi ini perempuan luar biasa banget. Luar biasa Mas. Ini malaikat ini. Malaikat. Penurut. Kalau setiap malam juga bener-bener tuh membuat kita bahagia. Disuruh baju suster, Sailor Moon mau. Mau. Kadang-kadang juga kalau kita lagi pengen pelayanan dia pakai baju kecamatan. Mau. Semua dia tuh bener-bener. Aduh. Perempuan tuh banyak yang suka nyanyi loh. Bener.
bukan menunjukkan seseorang. Enggak ya? Bukan. Nyanyi kan? Nyanyi kan? Iya. Nyanyi. Iya, maksudnya dia bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Ya, saya nggak bilang profesi dia ya, tapi dia bisa nyanyi. Nyanyi. Iya, nyanyi. Bahaya nih. Closing masih lama kan? Nyanyi kan? Kadang-kadang kan nyanyi. Makanya terus selain perempuan yang dulu marah-marah juga malah jadi ya udah baik aja sekarang. Abis itu baik. Yang ini tenang. Dia. Abis itu kejadian itu dia pun masih berjalan. Masih bertahan. Mas sekarang gini. Kalau kita punya salah, kita menghadapi nih istri. Ini juga contoh mungkin ya buat wanita kalau memang benar. Yes. Kalau memang salah ya maafin, namanya juga pendapat. Jadi begitu kalau kita nih laki-laki, kita salah nih, ceweknya langsung kamu ya, yang kamu kayak begini, apaan kamu, apa ini, kita lapar, pulang kerja, apa gini, kamu tuh begini, gitu, bang, gitu loh. Tapi kalau kita nih, pulang, kita tahu nih kita bawa segenap kesalahan. Kita makan sama dia di depan, dia masakin, kamu makan apa? Iya, padahal dia udah tahu tuh kalau kita habis salah, masakin. Pas kita lagi makan pun nggak berhenti ujian dia. Handphone kita ada bunyi. Dari salah satu pokoknya presenter juga. Dan Mas Anang juga kenal ini nelpon. Terus tiba-tiba dia masih sabar. Nah jadi cowok itu Mas, pas kita lagi sendirian kita melamun. Orang yang udah tahu kita salah, tapi dia men-treatmentnya dengan diam. Bukan ngadu di sosial media, bukan ngadu sama temen, tapi ngadu di atas sejadah dan sujud sama Allah. Film Hidayah tuh yang menang wanita yang seperti ini Mas. Bukan yang wanita juga yang mencurahkan hatinya di media sosial dan lain-lain. Tapi yang seperti itu. Di atas sejadah berdoa sama Allah. Kemana kita cari wanita yang seperti itu Mas? Terlepas sampai dia ibarat tua. Saya ditemukan sama dia. Masih mau saya dampingin sama dia. Apalagi dia merdu. Apalagi lagi. Itu besok perempuan udah cantik, ibadat nih. Suaranya merdu. Melayanin. Kita baru pulang aja. Aduh lapar. Dia bangun. Masak. Mau apa sayang? Lagi ngantuk. Padahal besok pagi dia ada. Ada nyanyi. Maksudnya kan suka nyanyi. Iya. Ada suka maksudnya. Nyanyi. Aduh. Iya suka nyanyi. Aduh. Iya suka nyanyi. Maksudnya dia udah menunjukkan yang terbaik gitu. Mas Anang bagaimana kalau menghadapi wanita seperti itu? Mengapresiasi dong pasti. Jujur nih aku minta pendapatnya. Coba. Kita lagi salah. Pasti kita pulang rumah. Mau ngetok ke rasanya. Pasti gini. Iya. Udah. Terus mau makan tuh mau minta lapar nih. Apa sih? Ada makan nggak? Iya. Gitu. Iya dong. Jatuhnya kayak orang tinggal di kutub ya. Gitu. Tapi duduk, Mas, lapar. Bingung udah jawab. Iya sih. Ya udah duduk Mas, aku siapin makanan. Nyiapin pakai daster, batik daster. Aduh. Itu sama aja kita ditenggelamin di laut tuh paling bawah tenggelam. Kerasa. Kena pukulannya. Masak juga dia bukan masak yang cuma gitu. Dia menunjukkan masak walaupun dia tidur kebangun. Dia menunjukkan muka yang ikhlas, keceriaan. Masak sambil goyang-goyang kadang-kadang. Iya kan, nyanyi dikit. Enggak nyanyi mulu. Iya. Iya kan, kalau ada gitunya kan merdu kan. Enak. Aduh, itu bisa bahaya tuh. Itu bahaya. Sumpah. Kalau andai kata hidup ini diulang, saya nggak usah deh jadi Vicky Prasetyo yang sekarang. Saya jadi Vicky Prasetyo yang sederhana, tapi saya sama dia. Bener. Ini perasaan ya Mas. Kalau perasaan kan terlepas orang menghakimi apanya. Ini pribadi kita ya. Ini perasaan kita. Bukannya maksud untuk membandingkan dengan yang lain ya. Semua juga punya kelebihan yang baik. Tapi kalau ditanya tentang perasaan ya kita juga berhak dong untuk menjawab. Jadi perempuan itulah yang akan membayangin Vicky. Ya kan Mas bilang, siapa yang mampu menaklukkan hati seorang gladiator? Ya, aku bilang luar biasa. Ini aku jadi kepingin tahu, cuman nggak dikasih tahu gimana caranya ya. Ntar lah, suatu saat nggak usah kasih tahu. Saya yang membawa dia ada di table Indo kita. Kita tunggu guys. Ini saksinya ini Indonesia Raya ini. Iya. Saksinya Indonesia Raya Bang. Vicky akan mengajak wanita yang sudah menaklukkan dia. Iya, jadi nggak usah dikenal-kenalin, langsung bawa. Kenapa? Kalau orang kita mau berhubungan, umumkan supaya tidak ada fitnah sama lingkungan. Betul. Daripada tadi inisial itu, siapa ini perempuan sebetulnya? Ada lah pokoknya. Ada. Tapi sendirian atau sama orang lain sekarang? Kondisinya? Iya.
Nanti kita bicarakan lah ya. Kan supaya tidak ada fitnah ini. Iya, ini bahaya kalau ada fitnah ini. Iya bahaya. Perempuan semua jangan-jangan di antara 3 orang ini. Ya enggak loh, Oh, enggak lingkungan di sini. Iya, Anda bukan penyanyi kan? Bukan. Iya kan? Makanya lo enggak kan dia memang enggak bisa nyanyi. Iya maksudnya Iya. bukan, enggak, dia juga bukan inilah maksudnya. Ada lah pokoknya. Punya Mas Anang kenal ya kenal pasti. Ini bahaya ya. Ini terus aku bisa nanya Bunda nih Bun, temannya Vicky, teman kita juga Bun. Ini adalah salah satu perempuan yang harus kita cari. Untuk apa? Ini luar biasa perempuan ini. Luar biasa sih. Kan ditanya tentang mengapresiasi dia kan. Betul. Karena kita menjalankannya kan lama. Kan biasanya dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari sampai terbit lagi kita Itu selalu kamu menikmatin hidup bener-bener ini bersama. Ini gue hidup di dunia apa di surga itu. Itu. Cuma kadang-kadang kan kita udah di surga. Ngeri. Iya itu Ini luar perempuan parah ini. banget. Dia tuh bukan hanya kecantikan ya, tapi treatmentnya. Treatment dia terhadap suami, treatment dia terhadap pasangan. Aduh, pasangan. Itu luar biasa sih. Oke, pertanyaan Vicky. Hmm. Kamu tuh senang fisik, cantik atau baik? Biasanya sih nggak munafik ya. Ya. Mas percaya kan ada peribahasa tak kenal maka tak. Tak saya. Tapi walaupun aku jarang ketemu sih udah sayang sama Mas Anang. Secara pertemanan. Ini gue nanya tadi perempuan itu. Kamu lihat perempuan itu adalah bodinya, cantiknya atau baiknya? Pertama nggak mungkin bohong. Ya. Mata yang kita lihat itu adalah fisik yang kita lihat. Lama-lama berkembang kemudian ke pribadinya. Laki-laki. Karena cinta yang sebenarnya itu Mas, itu nggak datang dari apa yang kita lihat dan kita pikirkan, tapi dari hati. Wah, ngeri. Dan kalau kita menangis karena wanita bukan berarti si pria itu lemah. Aduh, maaf. Karena wanita itu begitu berarti untuk diri kita. Ngeri. Dan di saat saya sedih, saya selalu akan berjalan di dalam hujan. Kenapa Mas? Karena di dalam hujan air mata kesedihan tidak menunjukkan kelemahanku di mata orang lain. Oh, ngeri. Enggak. Siapa perempuan dibeginiin terus ngadep di depannya ngomong gitu. Luntur semua model cewek. Tapi dia belum Mas. Itu. Masih berproses. Oh, jadi sampai sekarang masih mengejar perempuan ini? Nggak mengejar. Tapi mendoakan. Mendoakan. Enak banget perempuan didoain seorang Vicky. Doain saya. Di sela-sela saya doain dia dari kejauhan. Oh my God. Hebat perempuan. Ya Allah, berilah dan lindungi dia dunia serta akhirat. Di balik ujian hamba dalam kesendirian, sendirikanlah. Berarti ini cantik. Enggak lah. Apa sih? Kan ini enggak. Lah, belum selesai ini doa. Belum selesai. Doanya udah begitu. Benar. Sendirikanlah aku ini Oh, sebagai iya. bentuk pembelajaran yang baik. Ya, ada koma ya. Iya. Aduh, ini Kok seneng banget. nih tolong ya, jangan di clickbait dan di highlight cuma yang sampai situ doang ya. Ya ini harus ada komanya nih ya. Ada panjangnya di belakangnya ya. Fik, gue minta jilid 2 nanti bisa gak Fik? Sama lu Fik. Gue minta jilid 2 lah. Kamu ini aku bilang laki-laki udah wah, top. Menaklukkan perempuan. Tapi semua yang sekarang orang yang itu semua baik semua. Ya semoga podcast ini aku juga bisa menjadi lilin Mas. Aku rela membakar diri aku untuk menerangi orang sekitar. Aku rela menjadi contoh salah agar mereka semuanya tidak jadi ikut salah. Aduh, berarti salah terus gak apa-apa dong, enak. Ya enggak bangetan juga. Oh iya, jangan. Makanya kan ada wanita terakhir di impian. Ingat Mas, seorang politisi dan seorang ilmuwan dari Hungaria, Michael Sutisna, dia pernah bilang bahwa di saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti ada ujungnya. Pasti. Di setiap kisah orang yang kelam pasti akan indah pada waktunya. Dan saya berharap dia adalah seseorang yang akan indah pada waktu saya nanti. Yang kamu doakan sekarang. Iya, semoga saat aku sendiri. Segera dengan kesendirian. Iya, aku kan sendiri. Iya. Maksudnya itu. Iya. Vicky ini luar biasa. Guys, aku terus terang bertemu sebentar. Ilmu yang sudah bisa aku dapatkan luar biasa. Mudah-mudahan kalian guys yang ada di rumah lihat hari ini. Iya. Akan mendapatkan hal yang sama. Apapun seorang Vicky memiliki kebaikan. Siapapun orang pasti ada buruk dan baik. Ada yang ini, ada yang ono. Mantap nih Mas Anang. Loh bener kan? Tapi bagaimana melihat. Tapi Mas Anang tuh hebat lah. Pernah jadi wakil rakyat gitu. Kalau aku jadi wakil rakyat gak bakal sanggup Mas. Nah kalau mikir orang menjadi wakil rakyat.
Pikirannya itu memenuhi untuk rakyat. Kalau aku jadi wakil rakyat nggak akan bisa karena pikiran aku cuma ada dia. Ini perempuan ini teriris-iris ini perempuan. Saya tahu sih di saat saya lagi ada kesendirian seperti ini juga merhatiin sendirian. Semoga sih ada ya. Aku kirim deh pertama kali kayaknya aku bisa mengerti. Ada beberapa orang yang bisa masuk radarku kayaknya iya. Aku kirim langsung sebelum ini. Enggak, andai kamu ketemu dengan perempuan ini dengan doamu yang tadi. Apa yang ingin kamu ucapkan pertama kali? Demi Allah nih, yes. Aku sebagai seorang muslim, dia adalah pelabuhan terakhir untuk saya. Apapun kata orang lain menyikapi tentang opini apa yang saya sampaikan, itu haknya mereka. Tapi kalau dia tahu, saya tidak akan membiarkan kesulitan dan tidak akan membiarkan dia juga untuk menderita untuk kedua kalinya. Karena di saat saya mengecewakan dia, sebenarnya yang sakit bukan dia, tapi saya. Kenapa? Kalau saat dia nangis, ada pria lain yang menyeka air mata kesedihannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan suatu saat saya bisa menjadi seorang Vicky Prasetyo yang baru saat bersama dia. Oh my, aku ikut mendoakan Vicky. Aku ingin mendoakan cita-cita seorang Vicky dan berharap segera bertemu dengan perempuan yang dia mimpikan tersebut. Dan itu adalah perempuan yang membayangin kehidupan Vicky sampai pertemuan hari ini. Sampai hari ini, detik ini. Dan suatu saat, ya kita nggak tahu mas. Saya udah bilang, saya nggak pernah bilang. Tapi suatu saat kalau memang ada jodoh dari upaya saya akan bawa dia untuk ngobrol kita berempat. Yes. Ya. Terima kasih guys. Hebatnya ketemu seorang Vicky guys. Vicky Prasetyo dan sangat menyenangkan. Saya pun sebagai laki-laki mendengar dia berbicara dengan kejujurannya dia bahwa dia memiliki seorang laki-laki yang penuh dengan cita-cita, seorang laki-laki yang penuh dengan cinta, seorang laki-laki yang penuh dengan cita-cita. Sekali lagi aku terima kasih Vicky sampai ke sini. Siapapun Vicky, kita lihat perjalanannya yang penuh dengan cinta tersebut. Apapun Vicky, Vicky adalah laki-laki yang penuh dengan cinta. Amin. Terima kasih guys, bertemu lagi.